Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat, salam sejahtera, salam santun, salam rahayu, tentunya rahayu, 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 Om Swastiastu, salam kebajikan. Kembali lagi di channel kita, channel kesayangan kita Kipati, yang kemarin telah membahas ilmu santet, yaitu untuk kali ini kita akan membahas sedikit membedah apa sih di malam Jumat Kliwon ini. Yang katanya malam Jumat Kliwon ini sedikit sakral gitu, katanya yang malam Jumat Kliwon ini sakral atau mistis gitu. Di samping kita masih bersama Kipati. Gimana sih kabarnya untuk malam ini? Alhamdulillah sehat ya Mas Husen, tentunya semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Seperti itu. Untuk sebelum kita membahas selanjutnya, membahas tentang malam Jumat Kliwon ini, silakan kalian teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu, yang belum like silakan like, serta komen bagi yang kurang di video ini. Silakan komen bagi yang ingin nanya atau apa, silakan komen di kolom komentar kita apa yang ingin ditanyakan. Ya Ki, untuk malam Jumat Kliwon ini loh, yang katanya malam Jumat Kliwon ini yang sakral, yang mistis lah katanya, boleh sedikit dibedah lah apa sih malam Jumat Kliwon itu? Malam Jumat Kliwon ini dalam satu bulan itu 1 hingga 2 kali adanya malam Jumat Kliwon. Namun masing-masing bulan berbeda. Untuk kali ini bertepatan di malam Jumat Kliwon, untuk kita mengupas tuntas makna malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon ini untuk aura mistiknya lebih besar, lebih kencang tentunya ya. Terutama malam Jumat Kliwon ini khususnya untuk benda-benda gaib, sosok-sosok gaib, sosok pendamping. Untuk malam Jumat Kliwon ini malam yang berbeda dengan malam-malam Jumat yang lain, khususnya di hari ini, di mana bertepatan malam Jumat Kliwon yang namanya benda-benda pusaka, benda-benda gaib, sosok-sosok gaib, sosok-sosok pendamping, tentunya lebih kuat aura untuk di malam Jumat Kliwon ini. Seperti ya, terutama untuk di benda-benda pusaka, untuk sebagian khususnya di masyarakat Jawa sendiri pun mempunyai kebiasaan mencuci atau membersihkan benda-benda pusaka yang memang mereka miliki, seperti itu. Berarti nanti kita ada sesi pembersihan ya, ada sesi pembersihan. Betul. Benda-benda pusaka ini. Betul, namun untuk benda-benda pusaka yang memang nanti saya bersihkan itu ada kurang lebih 5 item, tentunya ya, terutama di keris, di tongkat yang satu lagi, sama di kuku macan dan cincin, tentunya seperti itu Mas Husen. Berarti untuk malam Jumat Kliwon ini Ki, yang katanya sakral dan mistis itu emang benar-benar sakral gitu. Betul, untuk di malam Jumat Kliwon kali ini tentunya untuk aura mistiknya sudah kental, tentu bisa kita rasakan. Memang ada beberapa sosok pun tetap memantau kita di ruangan ini, tentunya terlepas dari yang saya miliki atau saya punya, memang ada yang hadir dari luar, seperti itu. Takut teman-teman nanya nih Ki, boleh dijelaskan nggak apa sih benda-benda yang ada di depan kita ini, sedikit dijelaskan. Betul, untuk di sini banyak berbagai macam benda atau sarana ajimat, dari mulai pengasihan. Boleh yang mana ditunjukkan? Untuk pengasihan adanya di kalung semar. Biasanya apa itu pengasihan? Untuk pengasihan ini pelet pengasihan ya, untuk memikat lawan jenis, tentunya seperti itu Mas Husen. Untuk memikat lawan jenis seperti itu, dan ada di keris semar mesem juga ada untuk pengasihan atau pelet lawan jenis. Jadi fungsinya sama nih di kalung ini
Betul. Cuma di fungsinya kalung sama. penggunaannya untuk kita kalungkan gitu. Iya, kalau untuk yang dikalung tidak ribet sih, hanya lebih simpel untuk menggunakan atau memakainya seperti itu. Untuk yang ini, yang Untuk yang keris semar biasanya disimpan di dompet seperti itu, yang memang tidak sulit untuk pemakaian atau penggunaannya dan tidak ribet seperti itu, Mas Husen. ada lagi nggak Ki, selain pengasihan? Banyak macam-macam benda, ada pengasihan, ada kewibawaan serta pendampingan, adanya di buku macan. Untuk Tentang- pendampingan Iya, buku macan. untuk penjagaan dan pendampingan khususnya. Kenapa disebut penjagaan dan pendampingan? Karena memang di sosok buku macan ini ada sosok pendamping Hodam macan putih tentunya, yang memang nantinya tak kala teman-teman memilikinya diselaraskan atau disatukan frekuensi antara hodamnya dengan sosok teman-teman sendiri seperti itu. Selain itu ada lagi Pengasihan, kewibawaan, ada untuk jaga diri seperti kekebalan. yang mana itu burungnya ditunjukkan ke teman-teman? Untuk kekebalan adanya di batu merah delima ini, dan di cincin tentunya. Cincin ini ada 1, 2, 3, ada 4 item tentunya, Mas. Untuk kekebalan sendiri ya itu. Untuk kekebalan, namun memang untuk kekebalan ini sendiri tidak diperkenankan atau bukan untuk ajang kesombongan, lebih ke kepasrahan aja, tentunya seperti itu. Pasrahlah kita untuk digunakannya gitu. Jangan digunakan untuk kesombongan lah, Betul. atau riak gitu ya. Iya, betul Mas Husen. Selain itu ada lagi Ki, yang selain Ada pengasihan, terus kewibawaan, penjagaan dan pendampingan. Di sebelah sini juga masih ada bulu perindu yang masih di plastik, itu sama untuk pengasihan juga. berarti sama aja sama yang di depan. Sama nama tetap sama, namun memang benda-benda yang ada di depan kita ini hanya sekedar syariat untuk kita bersyariat tentunya ya, bukan untuk dituhankan atau diagungkan, bukan, namun tetap intinya kita meminta ke Gusti Allah seperti itu. Intinya ini cuma syariat lah gitu. Betul, hanya Intinya kita tetap ke Gusti Allah gitu ya. betul maksud saya. Untuk teman-teman nih yang ingin bertanya, Ki gimana sih menggunakan benda-benda ini, atau ada yang kurang silahkan komen di YouTube kita. Apa sih yang kurang dari penjelasan Ki Pati, nanti bisa teman-teman komen. Ada lagi nggak Ki yang ingin dijelaskan tentang benda ini? Untuk benda-bendanya segitu aja Mas, mungkin ya nanti memang betul kata Mas Husen, kalau memang ada teman-teman yang ingin tahu cara penggunaan atau cara pengaktifan dari masing-masing benda, silahkan komen. Terlebih dulu like, share, dan subscribe untuk YouTube Ki Pati, seperti itu Mas Husen. Kalau misalnya ada teman-teman nih Ki ya, apa ya, kalau misalnya Ki pengen dong benda ini, atau pengen dong buat kekebalannya, pengen dong buat itunya gitu, gimana Ki? Untuk kalau teman-teman pengen gitu, Bisa nanti tetap menghubungi melalui YouTube Ki Pati. Nanti ada teman-teman tim di sana yang merespon setiap pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau memang ingin memiliki bisa langsung hadir tentunya ke kediaman saya di sini, tentunya seperti itu Mas Husen. untuk teman-teman yang ingin mempunyai inilah gitu ya, benda-benda ini, silahkan hubungi Ki Pati atau langsung Di ke YouTube juga bisa Mas. kediaman. Iya, langsung mengarah ke kediaman saya saja, Biar biar lebih enak tentunya. gitu teman-teman, untuk pembahasan benda-benda ini. Sebelum kita masuk ke sesi pemandian Ki, ada sedikit yang pengen diutarakan, pesan untuk yang megang-megang benda ini. Ya tentunya untuk teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan jalannya live streaming Ki Pati, untuk yang memang memiliki benda atau menyimpan benda pusaka yang memang keturunan dari ayahanda atau kakeknya, tentunya besar harapan saya tidak untuk disalahgunakan untuk benda-bendanya, karena tak kalah kita menyalahgunakan benda-benda
pusaka ini akan berbalik atau kembali ke kita yang menggunakan, seperti itu. Intinya jangan ria, sombong gitu. Betul. Intinya kita tetap ke Gusti Allah, ini hanya perantara gitu. Betul. Oke Ki, boleh ditunjukkan, takut teman-teman menunggu proses pembersihan atau pemandian Iya. benda-bendanya. Untuk yang pertama saya mandikan, ini ada satu buah keris yang memang di malam-malam tertentu atau di bulan-bulan tertentu beliau bisa berdiri tegak, tentunya tanpa disentuh. Ya, nanti bisa disaksikan sendiri oleh teman-teman yang memang menyaksikan jalannya proses pembersihan benda-benda pusaka ini, tentunya seperti itu. Untuk yang pertama ini ada satu buah keris, apa ya saya menyebutnya, ini untuk kewibawaan dan penjagaan serta pendampingan. Ya, seperti itu. Ini kalau teman-teman di rumah yang menyaksikan, ini ada satu buah sosok goib atau hodam yang bersemayam di benda pusaka ini, namun bukan untuk dijadikan kesombongan atau diagung-agungkan, dituhankan, bukan. Gitu. Betul, tetap kembali ke Gusti Allah. Ini hanya sebagai sarana syariat, tentunya seperti itu. Ya, tetap hakikatnya kita meminta kepada Gusti Allah, bukan ke benda-benda pusaka atau benda-benda mati lainnya, seperti itu. Intinya kita harus, ini cuma perantara lah gitu ya. Betul. Intinya ini cuma perantara. Silakan Ki untuk pemandian atau pembersihan. Ini adalah proses pembersihan atau pemandian Ki ya, biasanya di Betul. Untuk pembersihan biasanya kita lebih menggunakan 7 bunga berbeda dan menggunakan satu buah jeruk, tentunya Mas, untuk mematikan atau membersihkan benda-benda pusaka yang kita memang miliki atau kita punya, entah itu didapat kita menariknya atau entah kita memang keturunan. dapat dari keturunan kakek atau ayah, tentunya seperti itu. Berarti nggak sembarang bisa mandiin lah gitu ya. Betul, untuk memandikan sendiri pun kita harus mempunyai tata cara memandikan, bukan untuk sembarang memandikan. Tentunya ibarat kita kan kalau sembarang memandikan akibatnya bisa fatal, tentu sih seperti itu Mas. Intinya jangan asal mandi kayak gitu ya. Betul, tentunya harus menggunakan tata cara seperti itu.
lagi nggak yang ingin kita bersihkan? Boleh Ada dijelaskan? 2 item, tongkat komando hisip bagi dengan kuku macan seperti itu. Jadi kita mandikan dulu tongkat ini, teman-teman. Berarti menggunakan media jeruk Iya. untuk membersihkan. Untuk membersihkannya, ibaratnya kita manusia kan juga harus sekali-sekali bersih. Kalau nanti kan kita menggunakan sabun, nah seperti itu. Ini pun sama, hanya namun sabunnya kita ganti menggunakan Jeruk. jeruk untuk medianya seperti itu, Mas. Berarti untuk media yang ketiga ini kuku. Iya. Untuk apa tadi? Untuk Ini untuk kewibawaan dan serta pendampingan dengan menggunakan sosok yang bersemayam pada macan putih seperti itu, Pak. ini proses pemandian atau pembersihan item yang terakhir, Iya, item kuku macan itu. Iki takut teman-teman nanya nih, biasanya teman-teman punya barang-barang seperti ini ya, Betul. terus apa nggak dimandikan gitu, maksudnya punya aja nggak diurus, nggak dimandikan, itu gimana? Ibarat kita manusia kalau nggak mandi sehari aja kita sudah rasanya badan sudah gatal, panas karena 1 hari pun kita keringetan, apalagi ya benda-benda pusaka tentunya seperti itu. Adapun butuh perawatan, namun kita harus membiasakan dengan, jadi untuk perawatan ini sebetulnya hanya sekedar cara kita menghargai suatu benda, hanya itu aja sih, Mas, bukan untuk dituhankan atau diagungkan seperti itu. Kan banyak tuh yang sekarang yang terlalu wah ini gini loh, ini bisa mendatangkan ini bisa gini itu. Baiklah seperti itu gitu ya. Betul. Ya kan intinya benda-benda ini sendiri pun kan sebetulnya ciptaan dari manusia atau dari kita sendiri yang menciptakan, terutama leluhur-leluhur kita yang menciptakan. Tak kala kita menuhankan suatu benda yang jatuhnya kita lebih ke musyrik seperti itu. Ini hanya sebagai sarana, Media dan memang ini perantara. media perantara juga. Selain itu kan ini memang untuk sebagian masyarakat di Pulau Jawa ini kan sudah menjadi sebagai suatu budaya seperti itu, Mas. Udah nggak aneh gitu ya Ya, untuk di Pulau Jawa ini. betul seperti itu. Kalau untuk di budaya Jawa sendiri pun sudah tidak aneh. Ya namun sekali lagi saya selalu menekankan ini hanya sekedar benda untuk syariat. Tetap intinya kita meminta kepada Gusti Allah
Tak kala kita tanpa meminta pun Gusti Allah sudah memberi, apalagi kita memintanya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Gitu teman-teman, sedikit ulasan lah, sedikit mengungkap apa sih malam Jumat Kliwon ini, serta pemandian pemandian barang-barang yang ada di sini untuk proses pembersihan intinya Pembersihan, gitu. seperti itu. Ada yang mau disampaikan Ki, sebelum kita tutup acara ini? Yang sedikit yang saya sampaikan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan jalannya proses syuting ini, memang ini hanya sekedar benda syariat. Tentunya tetap kita memintanya sama Gusti Allah, kita meminta ini hanya sekedar benda syariat. Tentunya ya jangan pernah menuhankan benda-benda pusaka. Ini hanya sebagian dari budaya peninggalan leluhur-leluhur kita, tentunya yang memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa, tentu seperti itu. Gitu aja teman-teman untuk mengungkap malam Jumat Kliwon ini yang katanya sakral atau mistis. Jangan lupa untuk share atau like, subscribe bagi yang belum subscribe. Yang mau komen silakan komen di bawah ya. Besok kita akan membahas banyak lagi Ki ya. Kalau masih banyak yang kita akan membahas tentang apa ilmu-ilmu seperti yang macam-macam gitu Ki ya. Betul, ada ilmu pelet, ada guna-guna, nanti masih banyak lagi kita bahas. Jangan lupa share video ini ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.